Sudah ada M82B di early game, ini akan menjadi satu titik cerah untuk mereka di mana early game mereka potensi fight jarak jauhnya akan lebih meningkat. Wah, Sabah Malaysia hadir bro, gokil banget. Banyuwangi, tempat lahir King Kodok, Bogor, Bali, dan juga Ambon. Oke, langsung tetap diabsenkan teman-teman semuanya. Tapi sudah ada race di sana. Yang dimana sebelumnya Doi taunting ke tim e-sport lain. Tapi race berhasil termakan duluan. Dan RRQ sudah berhasil mendapatkan pick off selanjutnya. Dan kali ini nampaknya MK mereka standby di bagian rumah hijau panjang. Dan mereka bahkan gak bergerak sama sekali. Mereka hanya menunggu gempuran yang akan dibuka oleh tim RRQ Hyde. Tapi RRQ Hyde nampaknya mereka coba buat mencari celah patahan-patahan yang lumayan mulus kali ini untuk mereka secure agar mereka masih bisa dapetin potensi rumah hijaunya untuk diras. Tapi pas mereka ngeras nggak ada siapa-siapa. Nggak ada. Mantap kali juga sadar Res sudah di pick off juga. Kita tahu Res bakal jadi matanya mantap kali. Kalau nggak ada Res mereka bakal main regroup. 3 orang langsung berkumpul. Tapi ternyata West Bandit kali ini bakal bergerak ke area Pontianak yang mana? Udah ada isinya juga. Persis yang baru saja selesai bertempur melakukan satu setup tapi udah mulai ditabrak kembali oleh West Bandit. Oke, satu UAV Light bakal coba dibuka terlebih dahulu di mana dari serang Eddie juga mempersiapkan Mark 7 yang ada di tangan, memaksimalkan setiap posisi dan sudah mulai terbaca nampaknya satu lemparan freezing grenade bakal coba dibuka terlebih dahulu tapi seharusnya nggak mengenai siapapun juga, masih bisa tercounter dengan beberapa tembok. Tapi kalau kita lihat dari serang Eddie, satu predict shot tidak ada siapapun justru menerima damage dari area luar yang mana kawan-kawan dari Persis udah mulai bersiap melepaskan daerah Pochinok kali ini karena tanpa disangka-sangka FR juga akan hadir bersamaan juga di sisi lainnya ada Bigetron yang sedang mengintai daerah sekitar. Kalau pertempuran terdengar, 4 tim bisa jadi akan join ke area Pochinok semua Fiskaloid. Gila, rame banget kayaknya nih ya kan, sama seperti yang ada di live chat. Keong di sana langsung dispray oleh seorang putra pastinya dengan penggunaan Kingfisher kali ini, rate of fire yang lumayan proper untuk mereka perang jarak jauh ataupun bahkan menengah. RRQ masih coba untuk masuk, tapi ada tim EVOS Immortal juga, begitu juga OP yang akan coba untuk mencari celah terlebih dahulu untuk masuk menuju ke dalam Pochinok. Gua nggak tahu mereka ini punya info box atau gimana, atau mereka emang coba buat jadi dukun zona ya kan. Dan akhirnya mereka semua berkumpul di Pochinok. Lu lihat, Rans dan juga Eko, ini adalah dua tim yang terpisah. Begitu juga RRQ dan juga Mantap kali, di mana mereka juga ada di tempat yang berbeda. Faker berhasil tertangkap begitu saja, langsung dikonversi menjadi kill. 3 poin eliminasi untuk tim RRQ Hyde dan mereka hanya menyisakan 2 kill lagi. Jika ingin memang memulangkan tim Mantap kali, ternyata Hansboy di sana sudah berhasil dihilangkan dan juga dilumatkan. Satu player atau last man standing dari tim Mantap kali akan segera mungkin langsung di rush, tapi sayangnya dia menggunakan vehicle sehingga lumayan cepat untuk disengage. Namun ketika mereka sampai di Mars Electric, mereka udah bertemu dengan tim INACZ dan kali ini Eko mereka berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi. Rans juga hanya tersisa seorang Iki saja. Kali ini nampaknya Eko Esports atau Eko Ronin ya kan. Mereka mendapatkan banyak keuntungan dan Mantap kali nampaknya langsung hashtag 12 karena mereka keluar dari kandang buaya, mereka masuk ke kandang harimau. Dan ratanya sama tim komunitas INACZ kali ini membuktikan kelasnya, tapi Abai juga bakal melihat kawan-kawan dari area INACZ kali ini yang bakal coba terkepung dari berbagai arah sekaligus. Abai masih coba untuk mengintai tembakan demi tembakan bakal coba masuk ke arah satu player di sana, memaksa buka keluar, coba cabut terlebih dahulu, tapi nggak bakal dilepas sama seorang Abai kali ini dan bermain di sekitar garasi, hampir saja tertumbangkan. Tapi Abai tidak akan membiarkan siapapun melarikan diri. Kali ini INACZ sudah dalam genggaman dari RRQ. Satu skill hammer bakal coba dibuka, langsung mengejarkan satu player, langsung bergerak lama, terjatuh di sana. INACZ atau Inastar, CJ pun harus tumbang di posisi ke-11 kali ini. Sulit banget mereka menjawab akan kehadiran Mantap kali dan mereka memulangkan Mantap kali dan mendapatkan 1 kill saja King Kodok, tapi ternyata INACZ mereka mendapatkan gempuran habis-habisan dari tim RRQ di mana absen mereka masih bertiga tadi ya kan, karena mereka keluar dari Pochinok lari menuju ke Mars Electric berkat dari gempuran tim PSO, dan sekarang PSO mereka akan langsung saja bertemu dengan 3 squad yang berbeda, yaitu adalah First Rider, West Bandit dan juga Biget
Megatron. OP juga sudah berada di bagian garasi atas. Begitu juga EVOS Immortal yang sudah mengamankan satu bukit di daerah Mars Electric. Harusnya nggak jauh, masih berada di bagian Pochinok juga. Dan nampaknya ada Rats di sana yang langsung sembarang dengan penggunaan satu launchpad sampai menuju ke sisi tengah dari Pochinok. Namun sayangnya kali ini Rats sangat tricky dan juga beresiko besar. Kalau misalkan dia tertangkap, akan tumbang KB Eta. Waduh, itu satu player bermain di atas billboard juga gitu kan. Nantinya bakal coba ketahuan juga posisinya. Nah, udah ada UAV. Terbaca dua anggota Rans yang coba bermain secara berpencari kali ini bakal cuma dicari oleh kawan-kawan dari Rekoronin. Melihat 2 titik merah saja, tidak ada 4 orang sama sekali. Berarti Kocel sadar betul bahwa ada satu player yang bermain di sisi atas. Nah, udah mulai ketahuan atau jangan bakal berlakukan dan sudah pasti dan seorang Rule tidak akan sempat memberikan perlawanan dan membuat dirinya pun bakal tumbang. Begitu mudahnya kali ini. Gokil di kolom komentar sudah mulai ramai. Tadi ada yang bilang, hadir Bang Blora, dukung terus EVOS Immortal. Menggokil gitu kan. Iyalah udah pasti teman-teman komunitas kita dari region yang berbeda-beda terus King Kodok ya kan. Semuanya mereka juga masih update. Dan sekarang Eko Ronin, walaupun nampaknya Circle belum tentu berada di bagian factory, tapi mereka terlebih dahulu mengamankan yang namanya rooftop dari factory itu sendiri. Karena mereka bisa play along di sana, musuh pun susah untuk ngeras mereka. Dan mungkin nyawa mereka hanya tergantung dari trading shot yang mereka lakukan dan juga danger zone yang ada. Jika mereka kena danger zone itu udah pasti tumbang semua karena memang di atas sangat terbuka tempatnya. Dan kali ini Rans, mereka 2 player berada di bagian sisi billboard. Easy Peasy tadi tuh baru hidupin ternyata ya kalau itu Iya, ya. iya, Dan iya. mereka Easy Peasy mutusin buat turun di sekitaran Pochinok gitu Betul, kan. betul. Dan bermain di sisi atas. Kalau zonanya ke Easy Peasy berarti Rans masih bisa gue bilang diuntungkan. Tapi kalau enggak, wow ini bakal jadi cukup sulit. Nah Dah. ini dia, nggak apa-apa deh, Easy Peasy bakal tahan napas terus menerus. Dan ini bakal ngebuat dia seorang diri bisa memanfaatkan placement point nantinya Vizcaloid ya. Itu dia, enak banget kali ini nampaknya teman-teman semuanya. Wow, para pendukung Macan Biru sudah mulai ramai di kolom komentar. Teman-teman jangan lupa di-share, beritahu ke semua komunitas di Indonesia bahwa UEC Season ke-8 Grand Final sekarang sudah mulai up. Zero nampaknya berhasil menangkap seorang Iki. Iki ini udah melewati banyak rintangan nih kan. Betul. Iki tadi sudah melewati Eko. Terus mereka bertemu lagi dengan Eko. Ketika Eko sudah berada di rooftop factory. Dan sekarang Doi berhasil di take down oleh RRQ yang dimana RRQ pun on the way untuk masuk menuju ke Pochinok. Dan pasti PSO dengan 2 kill saja. Lootingan mereka masih tetap harus dipertanyakan. Karena nggak semuanya lootingan mereka itu merata Pak. Karena mereka turun di Pochinok, terus mereka ke-stuck pergerakannya. Ya, nggak kemana-mana lagi ya. Lo ngandelin Pochinok yang udah di looting sama beberapa tim juga sedikit sulit juga nih kalau lo nggak bergerak kemanapun gitu kan. Bahkan lo lihat dari seorang Limbong, tas saya masih level 1, masih tas selempang tukang kredit gitu kan. Nah, kayak gue juga soalnya, gue sering dibilangin kayak gitu. Kalau pakai tas selempang ke tongkrongan, Bay, kredit dong lah. Iya. Kenapa jadi begitu lo? Kalau ditaruh di pinggang kayak habis nge-goes beca. Bener juga, benar. Tapi balik lagi ya, kalau kita berbicara Persis yang udah stuck di sekitaran Pochinok, seharusnya bakal terbaca juga. Nah, di sisi atas ada seorang Iki pastinya yang membuat dari seorang Raka tidak akan bisa bertahan. Duel dimenangkan oleh seorang Iki di sana. PSO harus membuka koin lagi demi mendapatkan satu teman kembali. Tapi lo lihat dari seorang Limbong kali ini bakal coba menembak beberapa orang yang turun dari arah vehicle. Ternyata kawan-kawan dari EVOS Immortal kali ini yang bakal coba dicari oleh seorang Limbong. Limbong masih menjaga posisinya terlalu terbuka tapi nggak masalah. Masih ada rumah kayu juga bisa dijadikan tempat sembunyi di mana EVOS kali ini akhirnya setelah kenyang looting dari berbagai tempat mereka bakal langsung bergerak ke arah zona terakhir yaitu sekitaran Pochinok yang nampaknya bakal menjadi area pertarungan. Tapi satu tembakan dari seorang Jojun berhasil membawakan hasil di sana. Terknockdown satu player dari arah Megatron namun nampaknya masih bisa dibangkitkan. Rumah Sabun masih memiliki beberapa player juga untuk bertahan dan kali ini kawan-kawan dari arah EVOS pun coba untuk menahan diri. Sedangkan di sisi lain FR dan juga Dewa sedang bertempur di mana UAE berhasil numbangin ke arah seorang Rens. Itu dia cepet banget nampaknya rotasi yang dilakukan oleh Dewa
United juga di sana nampaknya tersendat karena spam yang dibuka oleh tim First Rider dari bagian rumah labirin. Udah ada satu player juga mengamankan checkpoint selanjutnya, di mana mereka mengamankan satu rumah kayu di sana agar mereka bisa berpindah secara cepat. Dan Dewa United akan bertemu dengan OP, kedua tim yang tidak memiliki compound sama sekali. Uai di sana berhasil mendapatkan seorang virus, ditambah Babs pun hilang. David tembakan yang baik sekali. Rain hanya tersisa sendirian. Apakah dia bisa menyelamatkan placement point akan tim Dewa United? Begitu juga tim OP Esportainment, di mana hanya tersisa Notden dan juga Chelsea. Ada spam yang dibuka dari bagian sisi lower ground untuk West Bandit dan juga First Rider. Mereka satu sama lain mengetahui posisi mereka masing-masing, tapi fokus mereka ternyata memilih untuk memakan ikan yang lebih pasti untuk mereka amankan, yaitu adalah OP atau bahkan tim Dewa United, King Godok. Yes, itu dia bakal coba dicari. Bahkan kalau kita perhatikan kill dari seorang Du, bakal coba untuk ngejebolin setiap keluar yang ada. Langsung coba dimasukin. Assalamualaikum, dan berhasil nyumbangin satu orang ke seorang Jun. Si Putih Karus Ganas dan Eko Ronin berhasil diratakan. Lo lihat dari seorang Crime, pelontar yang benar-benar tenang di tempat sesempit itu. Crime mampu menumbangkan satu orang tanpa harus kehilangan dirinya, Piskaloi. Tapi Obi Griffin juga harus menghilang di posisi ke-9. Makin sempit zona, makin intens pertempuran yang ada. Bahkan dari RRQ sudah mulai mendapatkan 12 poin eliminasi. Ini jelas sangat-sangatlah banyak gitu kan. Tapi kalau kita perhatikan, kawan-kawan dari Persis, Mons bakal coba ngebuka jalan terlebih dahulu dari sisi atas yang mana. Hati-hati ternyata. Bigetron pun sedang bertempur, tapi Crime terkena satu headshot di sana, terjatuh. Namun tidak akan bisa di-end, hanya bisa memberikan serangan kejutan aja. Moon sama sekali nggak ada apapun gitu kan. Maksud gua lo lihat, Dewa United juga harus puas di posisi ke-8. Tapi Mons tidak ada medkit, tidak ada granat, hanya memiliki glue wall. Ini bakal jadi tricky banget nih ya. Betul, ini last minute dari tim RRQ, tergantung dari gimana mereka memposisikan diri mereka. Ini akan sangat menguntungkan mereka karena beberapa squad, contohnya kayak tim EVOS Immortal, Bigetron, West Bandit, PSO, bahkan Rans, mereka harus bergerak untuk masuk menuju ke circle yang ke-6, di mana mereka benar-benar memiliki tanggung jawab yang besar, harus clash satu sama lain dan melihat kira-kira siapa yang paling kuat. Tim EVOS Immortal dan juga Bigetron adalah tim terjauh, sedangkan First Rider seperti biasa sang elang bertengger di atas rumah Sultan. Uai dan kawan-kawan sudah berhasil mendapatkan circle selanjutnya, ditambah mereka harus memiliki tanggung jawab untuk menahan banyaknya squad yang ada. Tim RRQ, Rans, West Bandit, EVOS Immortal dan bahkan Bigetron yang kita masih belum tahu mereka bisa masuk atau tidak. Dan kali ini RRQ nampaknya sedikit demi sedikit mereka mencoba untuk mencari celah. Ada Skywin di sana berhasil melakukan seorang Moons. Ikram Senju pun di sana berhasil melakukan seorang Skybin. Ditambah dari tim Bigetron mereka sudah moving dan langsung direct gak pakai lama. Setelah dari rumah sabun mereka langsung penetrasi masuk ke bagian titik tengah circle. Sensei OP sudah langsung memprepare M79 dan langsung saja kena satu splash damage yang lumayan. Walaupun sekitaran 38 HP saja di sana terkikis. Tapi Rans dengan looting seadanya mereka bisa menumbangkan dua player dari tim First Rider. Mereka nampaknya akan looking for more. Dimana Ikram Senju berhasil melakukan triple kill. Suara 9 pun berhasil melakukan seorang Ikram di sana. Keong sudah berhasil merecharge satu cak boosternya. Ada Juju di sana yang keluar. Ada jalan sempit yang pasti akan langsung saja didokam oleh teman-teman tim Bigetron dan Rans pun tereliminate di posisi yang ke-6 kali ini. Faiz berhasil menumbangkan satu player harusnya, tapi ternyata tidak mendapatkan apa-apa. EVOS Immortal pun harus pulang. Berarti ini hanya tersisa top 3 tim Bigetron, RRQ dan juga First Rider, di mana gue kira Bigetron gak mendapatkan celah untuk mendapatkan circle selanjutnya. RRQ masih ada kali ini. Bigetron satu rumah kayu bakal coba diterabas sangat satu granat dari seorang Crime. Kali ini sang ahli ledakan kita. Crime masuk lagi granatnya. Ya ampun, bakal terus memberikan tekanan. Dapetin dua. Kali ini Keong pun harus terjatuh. Dan masih ada satu inisiasi bergerak ke sisi kiri. Lo lihat dari seorang Keong tidak akan bisa dibangkitkan kembali karena memang bakal coba ditumbangkan satu persatu. Bahkan kalau kita lihat dari seorang Uai pun masih bisa didapatkan. Bigetron Delta pun harus kandas dan satu player tersisa kali ini. Satu tim maksud gua. Bahkan kalau kita perhatikan tidak akan bisa bertahan lebih lama dari seorang